Tina dan juga Kak Naomi. Ini tadi kita sudah sempat ngobrol sama Komisioner KPU Rotendao ya. Nah, saat ini kita ke Sumba Barat, Kak Naomi. Kita nanti akan sharing info sama Bawaslu nih, Sumba Barat. Sumba Barat, Bawaslu Sumba Barat, Kak. Oke. Bapak Papi Juru mana? Oke. Oke. Baik, sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf, Bapak Papi Juru mana? Mohon maaf, saya bukan Pak Papi, saya Pak Teguh Raharjo, Ketua KPU Sumba Barat. Pak Teguh. Oh, Ya. oke. Kalau Pak Papi itu Ketua Bawaslu. Oh iya, mohon maaf Bapak untuk kesalahan informasi kesalahan namanya. Pak Teguh, oke. Bapak boleh info Bapak sejauh ini dari tadi di jam 7 pagi sampai saat ini sudah di pukul 10 untuk Pilkada di Sumba Barat. Bagaimana Bapak suasananya? Apakah lancar-lancar saja atau mungkinkah ada kendalanya Bapak? Boleh info silakan. Ya, baik, terima kasih. Dari Sumba Barat kami informasikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang mana sudah dimulai dari pukul 7 hingga saat ini pukul 10 masih dalam taraf kondusif dan semuanya dalam keadaan lancar. Iya. Ada hal-hal yang terjadi itu sudah bisa terselesaikan dengan baik di TPS. Gitu. Oke, hal apa yang terjadi Bapak? Boleh info? Jangan Ada sampai itu beberapa bisa. hal yang masih pemilih datang ke TPS tidak membawa KTP, Oke. sehingga sehingga tidak dilayani oleh KPPS. Artinya mewajibkan karena sesuai ketentuan harus membawa dokumen KTP ataupun identitas kependudukan lainnya. Oke, nah itu juga terjadi di Kota Kupang Bapak. Jadi ketika sharing ini bisa jadi informasi untuk masyarakat Bapak. Ternyata masih ada juga. Oke, baik. Ini tadi sempat disinggung ini Sumba mulai mendung. Ya ini kita berharap cerah ceria. Adakah antisipasinya Bapak kalau misalnya sesuatu terjadi misalnya berkaitan dengan cuaca bagaimana nih Bapak? Memang kalau dilihat cuaca saat ini mendung-mendung sama dengan kemarin. Kemarin juga pendistribusian logistik mendung, tapi puji Tuhan cuaca sampai dengan saat ini masih mendung cerah, tapi harapan kita sampai dengan selesai pemungutan suara nanti cuaca tetap dalam kondisi yang sama. Walaupun seandainya cuaca hujan dan lain sebagainya itu sudah diantisipasi dengan kami sudah menyampaikan kepada seluruh KPPS bahwa pembuatan TPS itu harus baik, harus kuat. Jadi kalau dalam kondisi hujan besar dijamin bahwa TPS itu dapat terlindungi baik itu dari hujan dan angin. Dan kami dalam proses pembuatan TPS lebih mengutamakan TPS-TPS yang bisa memanfaatkan gedung atau bangunan milik pemerintah. Tetapi jikalau TPS di lokasi tersebut tidak ada bangunan atau gedung, bisa dibangun di luar dengan catatan harus berada di sekitar halaman atau di teras rumah dari penduduk atau KPPS yang kalau misalnya dalam keadaan yang tidak terkendali bisa diamankan logistik pemilu itu di rumah atau di gedung sekitar TPS. Oke. Baik, Bapak ini ada masyarakat juga yang bertanya di line WA. Boleh tolong tanyakan ke KPU apakah warga yang sakit itu yang ada di rumah sakit itu bisa ikut mencoblos bagaimana caranya? Boleh ini sekadar kalau mau dibilang informasi juga Bapak, silakan. Ya. Nah, jadi untuk pemilih-pemilih yang sakit seharusnya mereka sudah melaporkan kepada PPS kami hingga diurus surat pindah memilihnya.
Oke. Tetapi kalau misalnya sampai dengan saat ini belum mengurus, artinya bahwa itu tidak bisa dilayani. Tetapi kalau orang yang sakit itu di rumah sendiri Mm-mm. dan tidak bisa ke TPS, itu bisa dilayani oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan di rumah yang bersangkutan. Oke. Dengan catatan bahwa tempat yang bersangkutan itu masih bisa dijangkau dan atas persetujuan saksi dan pengawas. Mhm. Kemudian nanti satu orang KPPS ditugaskan bersama saksi dan pengawas untuk ke rumah pemilih tersebut untuk dilayani pencoblosannya. Kemudian nanti setelah coblos, surat suaranya dibawa ke TPS, disampaikan kepada pengawas dan saksi bahwa ada pencoblosan di rumah dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Oke. Kalau misalnya dilayani di rumah, apakah itu setelah jam 1 siang atau bagaimana, Bapak? Pelayanannya di 1 jam sebelum penutupan, artinya jam 12 ya. Oke. 1 jam 12 sebelum. sampai jam 1. Oke, jadi jam 12 sampai jam 1 ya, Bapak ya. Oke. Ya. Baik, untuk keamanannya di hari ini, Bapak, silakan. Untuk keamanan masih terpantau kondusif. Mhm. Dari pantauan kami, koordinasi kami juga dengan pihak keamanan dari kemarin sampai dengan hari ini, semua TPS terpantau aman, tidak ada hal-hal luar biasa yang juga terjadi. Kalaupun tadi yang saya sampaikan ada miskomunikasi, disampaikan kepada pemilih, sepanjang ini pemilih masih bisa menerima dengan baik, karena memang itu sesuai dengan ketentuan dan aturan. Kita secara persuasif menyampaikan kepada mereka agar prosedurnya kita mengikuti dan pemilih memahami itu. Oke. Ya, tetap diinformasikan begitu ya, Pak ya. Ya, kita sampaikan sesuai regulasi, kita sampaikan secara baik-baik agar mereka juga bisa memahami dan bisa menerima bahwa memilih ke TPS harus ada identitas. Oke, masih berkaitan dengan identitas, masih berkaitan dengan data ya, kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Sumba Barat. Betul. Baik. Oh ya Bapak, soal yang menjadi sorotan juga kadang-kadang teman-teman ya atau pemilih yang berkebutuhan khusus, apakah ini juga diakomodir Bapak sepanjang ini dari pantauan? Ya, pada saat pencocokan dan penelitian data yang lalu, kami sudah memberikan kode terhadap pemilih-pemilih disabilitas, sehingga kita sudah bisa mengidentifikasi sesuai TPS-TPS-nya berapa pemilih disabilitas. Dan sesuai dengan ketentuan bahwa jikalau pemilih-pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS, maka pemilih tersebut menjadi pemilih yang diprioritaskan, walaupun datangnya terakhir, tapi untuk tidak masuk dalam antrian, tetapi bisa didahulukan. Baik untuk pemilih disabilitas, pemilih ibu hamil, menyusui, yang sakit, sama pemilih rentan usia. Ini yang kalau mereka walaupun datangnya kemudian, tetapi itu menjadi prioritas dalam pelayanan kita di TPS. Kemudian untuk sesuai hasil identifikasi kita dan juga sebagai pelayanan kita bahwa TPS itu ramah disabilitas, terutama bagi pengguna kursi roda, kami sudah mengarahkan seluruh TPS untuk membuat TPS di lokasi yang datar, yang rata, yang tidak sulit dijangkau oleh pemilih-pemilih disabilitas, terutama pemilih-pemilih yang menggunakan kursi roda. Oke, baik. Jadi memang untuk kelompok rentan atau yang berkebutuhan khusus ini semaksimal mungkin bisa didahulukan ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya di pagi hari ini. Sekali lagi sukses ya untuk pilkada di Sumba Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi.